Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12. Kita melanjutkan materi di bab kedua ini. Di bab kedua kita akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Jadi pada poin A, kita belajar lebih dulu mengenai sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Nah, sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, tepatnya oleh negara kota yang bernama Polis Athena. Dan secara etimologi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Oke. Ada dua jenis demokrasi di sini. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi perwakilan. Dan pada demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Adapun pada demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Nah, sistem demokrasi banyak dianut oleh negara-negara yang berbentuk republik, baik berupa pemerintahan presidensial maupun parlementer. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kesejajaran dan independensi di antara ketiganya ini bersifat saling mengontrol, atau kalau dalam istilah bahasa Inggris, check and balance. Jadi ketiganya ini saling mengontrol dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kalian belum paham ya, kalau eksekutif dalam suatu negara itu biasanya diduduki oleh presiden dan DPR, sementara legislatif yang menduduki yaitu MPR, sedangkan yudikatif diduduki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, masih mengenai sejarah praktek demokrasi di Indonesia. Pada tampilan slide itu kalian bisa melihat sejarah demokrasi di Indonesia secara kronologis. Jadi apa saja perubahannya. Nah, kita mulai dari 4 September sampai 14 November 1945. Sistem yang kita terapkan itu sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Setelah itu tanggal 14 November 45 sampai kita menerapkan sistem demokrasi liberal, kita menggunakan sistem parlementer, di mana sistem pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri dan presiden hanya sebagai lambang atau simbol. Setelah itu, setelah dirasa sistem demokrasi sudah tidak sesuai lagi, maka keluarlah dekret presiden pada tahun 1959 dan dimulailah sistem demokrasi terpimpin. Nah, di sini eksekutif sangat dominan. Siapa itu eksekutif? Yaitu presiden. Jadi, kedudukan presiden sangat dominan dan adanya konsep nasakom, nasionalis, agama, komunis.
Nah, ini berjalan hingga tahun 1965 hingga meletusnya perontakan G30S PKI. Setelah itu, setelah kepemimpinan diambil oleh Presiden Soeharto, sistem demokrasi kita berubah menjadi demokrasi Pancasila yang kita kenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru. Nah, lagi-lagi eksekutif sangat dominan di sini dan adanya dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? Yaitu dimana ABRI itu punya dua fungsi sekaligus. Yang pertama di bidang sosial, yang kedua di bidang pertahanan keamanan. Nah, setelah melalui sejarah panjang selama 32 tahun memimpin, akhirnya tahun 1998 kita menuju ke masa reformasi. Jadi setelah 1998 hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 2 Mei, akhirnya kita berubah menjadi masa reformasi. Sejak 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kalian tahu ya, ketika kita dipimpin oleh Pak SBY tahun 2004 itu kita menggunakan demokrasi langsung. Jadi di mana rakyat itu secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Ini rangkaian kronologis sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Oke, pada poin B kita mempelajari perkembangan politik dan ekonomi Indonesia tahun 1945 sampai 1965. Dalam kurun waktu ini kita akan melalui masa pertama awal kemerdekaan, yang kedua masa demokrasi liberal, dan yang terakhir masa demokrasi terpimpin. Oke, bagian pertama, masa awal kemerdekaan. Oke, masa awal kemerdekaan kita awali dengan mempelajari pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Kita menerapkan kabinet presidensial pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Jadi gini, di awal kita menjadi sebuah negara yang merdeka, kita belum bisa mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna. Negara masih menghadapi tantangan dan hambatan yang seringkali berujung pada terjadinya konflik bersenjata. Adapun hambatan dan tantangan itu ada yang berasal dari luar negeri, di mana kalian tahu tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia, dan juga adanya keinginan Belanda untuk kembali di Indonesia. Jadi itu tantangan terbesar Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sistem pemerintahan kita belum sempurna dan harus dihadapkan dengan berbagai tantangan. Oke. Dan untuk memenuhi kelengkapannya, sebagai suatu negara, dibentuklah kabinet pertama yang dinamakan kabinet presidensial. Kabinet ini diketuai oleh Presiden Soekarno dengan masa jabatan 4 September sampai 14 November 1945.
Nah, pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan yang diperkuat dengan adanya 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum MPR dan DPR dan DPA dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan menggunakan dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita singkat KNIP. Oke. Nah, itu karena sistem pemerintahan kita belum sempurna, jadi hanya presiden dan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan untuk menghindari absolutisme, maka dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945. Di mana KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945 di pembentukan partai-partai politik. Nah, ini usul dari Sultan Syahrir bahwasanya Indonesia di awal merdeka kita hanya punya satu partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, sebagai negara yang demokratis, hal itu tidak sesuai karena dalam sistem pemerintahan demokratis harus berdiri banyak partai. Akhirnya keluarlah maklumat itu. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah 14 November 45, di situ resmi terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Jadi di sini kalian bisa lihat betapa Indonesia ini dibingungkan oleh sistem pemerintahannya sendiri, karena dimana di antara tanggal ini 4 September sampai 14 November ini ada perubahan secara mendadak. Yang awalnya kita menerapkan sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi parlementer. Oke, kabinet pertama tadi, kabinet presidensial, itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 4 November 1945 dibentuk Kabinet Republik Indonesia yang kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Menjelang akhir 1945, keamanan di Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda melakukan sejumlah aksi teror terhadap masyarakat, di mana di situ kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priuk pada tanggal 30 Desember 1945 semakin memperparah situasi. Karena kota Jakarta sudah tidak aman, akhirnya keputusan berikutnya memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Gitu. Namun, Perdana Menteri Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mempermudah hubungan dengan dunia internasional demi kepentingan perjuangan. Dan selanjutnya, perundingan yang dijalankan pemerintah RI dengan Belanda tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Akibatnya, Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Ketika pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang ketiga, Soekarno tetap menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga kabinetnya dinamakan Kabinet Syahrir II. Jadi Kabinet Syahrir ini berjalan
2 kali. Ada Kabinet Syahrir 1 dan Kabinet Syahrir 2, dan selanjutnya dibentuk kabinet keempat, yaitu Kabinet Syahrir 3 gitu. Jadi Kabinet Syahrir itu berjalan 3 kali periode. Jadi ini ya kronologis pergantian kabinet dari Kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir 2, Kabinet Syahrir 3, hingga digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin yang berjalan 2 periode. Setelah itu digantikan oleh Kabinet Hatta 1 hingga diambil oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, mendirikan PDRI di Bukit Tinggi karena meletusnya agresi militer Belanda II yang menyerang kota Yogyakarta, hingga dipindah ke Sumatera, Bukit Tinggi. Setelah itu Kabinet Hatta II, di mana pada Kabinet Hatta II ini Indonesia berhasil mendapatkan kedaulatannya melalui Konferensi Meja Budak. Pada demokrasi masa perjuangan tahun 1945 sampai 1950 itu ada beberapa peristiwa penting, bisa kalian baca di situ. Yang pertama, kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Yang kedua, tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dan para pemimpin pemerintahan ditangkap. Maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syafruddin Prawira Negara yang dikirim dari Yogyakarta. Peristiwa penting selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ke-9 ini dibentuk dan dimulai ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada tanggal 20 Desember 1945 sampai 6 September 1950. Itu ketika Konferensi Meja Bundar. Kita berganti menjadi Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat.